Karena Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa kembali lagi bertemu di ibadah pada pagi hari ini. Dan tema yang diberikan pada saya waktu disuruh untuk berbicara adalah janji Tuhan. Masih di dalam suasana tahun baru ya kita ya. Lagi bentar lagi juga akan menyambut tahun baru Imlek. Ya. Tentunya kita mengharapkan sesuatu yang baik ketika kita menyambut sesuatu yang baru. Tapi terkadang kenyataan itu berkata berbeda ya. Kita lihat kondisi yang sekarang ini, wah semakin tidak menentu. Kondisi corona yang semakin parah, terkadang juga ditambah dengan pergumulan kita pribadi lepas pribadi ya. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau bicara janji Tuhan, kita mungkin sudah sering mendengar Tuhan bilang, aku akan memelihara engkau, aku akan melindungi engkau. Gitu. Satu yang saya mau ambil adalah, mari kita buka aja sama-sama di Matius 24 ayat 13. Apa sih janji Tuhan di ayat ini? Sudah ketemu? Nah, mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Satu kata yang saya mau tekankan di sini adalah bertahan. Kita percaya semua ya, kalau janji Tuhan itu nggak pernah bersifatnya satu arah. Ya, nggak cuma ini, Tuhan menjalankan kewajibannya Dia untuk memelihara kita, melindungi kita. Oh, berarti kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita nggak pernah berlaku seperti itu ya. Janji Tuhan itu selalu dua arah. Tuhan bekerja, kita juga ada bagian yang harus kita kerjakan juga. Nah, kalau saya lihat dalam menghadapi tahun-tahun yang semakin nggak menentu ini, janji ini tuh harus banget kita pegang ya. Kamu tuh akan selamat, Tuhan tuh akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Kita udah sering mendengar seperti itu. Tapi tugas kita apa? Tugasmu di sini adalah kamu harus bertahan menghadapi setiap yang ada, pergumulan yang ada dalam hidup kamu. Ya. Dia bilang sampai kesudahannya. Kesudahan kita itu sudah sampai mana sih? Sampai nanti kita pulang kembali ke sana. Nah, dalam melalui itu semua kita akan melalui banyak banget tahapan dalam kehidupan kita, di mana kita harus dibentuk lewat pergumulan, lewat berbagai macam hal yang ada di dalam hidup kita. Susah senang itu semua kita harus terima, dan kamu harus bertahan lewat itu satu-satu, lewati tahapan-tahapan itu sampai kamu naik level, sampai kamu nanti Tuhan bilang udah, kamu udah cukup, kamu aku panggil kembali. Ya, tahun-tahun itu semakin jahat ya, tapi Tuhan menyuruh kita untuk bertahan. Sulit ya, gimana caranya bertahan? Alkitab juga ada mengajarkan di Efesus 6 ayat 11. Ya, saya bacain aja. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lagi-lagi Tuhan berkata kita harus bertahan. Oke. Kalau kita disuruh menggunakan perlengkap senjata Allah, ini ada banyak ya, pakai baju zirah, pakai ikat pinggang, bawa pedang, bawa perisai. Itu Tuhan ngajarin kita untuk menjadi petarung. Kita diajarin menjadi prajurit, berperang gitu. Bukannya kita hanya untuk pokoknya bersujud memohon sama Tuhan untuk membukakan jalan, untuk mengasihani kita. Tapi kita diajar sama Tuhan, iya aku akan bantu kamu, aku akan sertai kamu, tapi kamu harus fight. Kamu harus menjadi petarung, harus berjuang. Karena hidup itu memang semuanya isinya tentang perjuangan. Kalau kita nggak berjuang, kita udah mati. Bahkan kita bisa lihat di sekeliling kita bagaimana ciptaan Tuhan itu bertahan melawan kondisi sekitarnya. Kita mau bilang beradaptasi ya. Makhluk hidup itu bisa beradaptasi, bahkan di lingkungan yang kita pikir itu nggak mungkin dihidupi, tapi ternyata ada makhluk hidup di sana. Mereka bisa bertahan, mereka bisa beradaptasi. Kalau kita gimana beradaptasinya? Ya kita beradaptasi melawan segala persoalan yang ada di hidup kita, segala tekanan yang ada di dalam hidup kita. Kita nggak boleh kalah.
Kita harus beradaptasi, bertahan dan tetap mengandalkan Tuhan tentunya. Tuhan nggak pernah mengajarkan kita untuk mengambil jalan pintas ya, untuk melarikan diri. Karena kalau kita bertahan itu, ya memang akan ada serangan terus. Kalau kita disuruh kalau kita lari, kita megang perisai ini, suruh bertahan, kita nggak akan bisa lari. Kalau kamu lari, kamu akan membalikkan badan, ujung-ujung kamu akan kena serangan. Tuhan nggak pernah mengajarkan seperti itu. Jangan pernah lari dari masalah. Ya, sulit memang ya mengalahkan terkadang. Nah, yang ditekankan lagi di dalam selengkap senjata Allah untuk bertahan itu perisai ya, pasti ya. Nah, diibaratkan di firman itu perisai itu diibaratkan sebagai iman. Nah, jadi itulah kata kunci dari Tuhan. Kamu bertahan lewat segala pergumulan yang kamu alami saat ini. Ya imanmu. Imanmu dipertanyakan, imanmu di mana? Itu alat bertahan kamu, itu perisai kamu melawan segala serangan, melawan segala pergumulan. Kita percaya ya kalau iman itu nggak diukur lewat keadaan nyaman. Ya, justru iman kita itu diukur pada saat kita mengalami kesulitan, mengalami hal yang gak enak. Gitu. Ya, banyak sekali orang yang terkadang kalau menurut saya kita juga sering salah beriman sama Tuhan. Kita selalu mengharapkan sesuatu hal yang baik. Oh, aku mengimani aku akan mendapat ini. Oh, aku mengimani nanti hidupku akan begini. Mengimani sama Tuhan. Amin. Kita selalu mengimani itu semua yang baik-baik. Tapi itu beda tipis ya sebenarnya antara kita mau beriman kepada Tuhan dengan beriman kepada keinginan kita. Fokus iman kita terkadang salah. Seperti itu. Iman yang sesungguhnya adalah baik atau buruk, fokus kita ke Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan ya, bukan kepada keadaan, bukan kepada rewardnya yang akan kita dapat. Kalau memang Tuhan mendatangkan sesuatu yang buruk kepada saya, ya berimanlah, itu memangnya Tuhan izinkan. Tuhan mau mengajar saya sesuatu lewat ini. Tuhan mau membentuk saya. Ya, kita belajar dari Ayub. Ayub itu luar biasa banget. Saya bacain aja sedikit. Ya. Ini yang menurut saya iman Ayub itu super ekstrim. Di Ayub 1 ayat 20 sampai 21, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Singkat cerita, ini pas Ayub baru pertama kali mengetahui segala keburukan yang terjadi, yang datang itu bertubi-tubi. Kalau di ayat sebelumnya dibilang, wah dia belum selesai, satu pegawainya datang, oh lembu kita habis. Belum selesai ngomong pegawai yang satu, datang lagi pegawai yang kedua, kambingnya habis. Lalu datang lagi orang yang ketiga, anak-anakmu udah meninggal. Bertubi-tubi. Langsung pergumulan itu ditumpukin sama Ayub, sampai dia rasanya langsung mengoyakkan pakaiannya, langsung mencukur kepalanya. Tapi yang luar biasa di sini, Ayub bilang terpujilah Tuhan. Wah, itu luar biasa sekali ya. Mungkin permasalahan kita, pergumulan kita belum sampai separah Ayub. Ya, apalagi nanti ke depannya Ayub itu juga kesehatannya pun disentuh gitu. Dihancurkan juga kondisi kesehatan, bukan hanya keluarganya, bukan hanya harta bendanya. Tapi tetap itu luar biasa imannya Ayub itu. Ya, jadi itulah contoh iman yang sebenarnya ya. Sebenarnya dalam kita, kalau kita mau menerima janji Tuhan, kamu akan disertai, kamu akan selamat. Imanmu sebenarnya adalah ya, kamu penyerahan sepenuhnya kepada aku. Aku itu pencipta kamu, kamu adalah barang ciptaan aku. Seperti layaknya kalau kita pernah lihat ilustrasi atau film ya, seorang pencipta yang ketika dia penemu, Thomas Alva Edison misalnya kayak menciptakan lampu gitu. Barang ciptaannya itu ya sama dia harus dibakar, harus disetrum, harus diikat, dipelintir, sampai senang gitu loh ketika ciptaan itu jadi sesuai dengan yang diinginkan oleh si penciptanya. Penciptaannya itu bekerja, wah penciptanya itu senang banget. Begitupun kita gitu. Ya, kita harus mau
sama Tuhan menghadapi masa-masa sulit bagaimanapun itu, tapi percayalah Tuhan tuh lagi membentuk kita gitu. Pada akhirnya ketika kita sempurna, betapa bahagianya Tuhan melihat ciptaannya, ini loh ciptaan aku sesuai dengan rancangan aku yang begitu luar biasa gitu. Berhasil ya, seperti itu. Sekian secara singkat dari saya, mudah-mudahan bisa memberkati.